Senang sekali bisa berjumpa walaupun masih dalam bentuk media digital. Hari ini saya akan membawakan persiapan untuk tanggal 11 Juli. Namun karena tanggal 4 Juli kemarin itu tidak ada sekolah minggu, kemudian diganti dengan perjamuan kudus, maka ada usulan supaya tanggal 4 dan tanggal 11 itu digabung. Meskipun demikian, saya merasakan kesulitan kalau harus menggabungkan dua materi yang berbeda di dalam satu waktu. Karena apa? Karena fokusnya berbeda, kemudian tujuannya berbeda, sehingga pesan yang disampaikan juga dua hal yang berbeda, sehingga kalau digabung anak-anak menjadi kebingungan. Maka saya memutuskan hanya menggunakan tanggal 11 Juli saja. Nah, sebagai jalan tengahnya, maka saya mengusulkan untuk tanggal 4 Juli itu kita mengulas sejenak tentang ceritanya supaya nyambung gitu ya. Tanggal 4 Juli itu adalah cerita ketika Elia itu berada di pinggir sungai dan dia mendapat pertolongan dari Tuhan melalui burung gagak yang memberikan daging, dan dia juga bisa si Elia ini dapat minum dari air sungai Kerit. Namun karena lama-kelamaan di tempat di situ terjadi kekeringan, maka si Elia terpaksa pindah ke negeri lain yang kemudian akan diceritakan pada tanggal 11 Juli pada saat ini, begitu ya. Nah, mau lebih enaknya itu nanti teman-teman bisa memutarkan video klip yang sudah saya buat yang dapat diunduh dengan alamat yang ada di Sahabat Anak ya. Di situ sudah ada materi yang bisa diunduh, ada film animasinya yang cukup pendek yang bisa diputar kepada anak-anak sehingga lebih menarik. Nah, setelah itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tanggal 11 Juli. Temanya adalah pengharapan bagi semua bangsa. Bacaan Alkitabnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Nah, kakak harap untuk membaca sendiri di rumah materinya ini, dan saya kira ini wajib dibaca kalau kakak-kakak mau mengajar supaya walaupun sudah hafal ceritanya tapi lebih baik untuk tetap dibaca, begitu ya. Nah, tujuan umumnya adalah anak percaya bahwa Allah mau membangkitkan pengharapan bagi semua bangsa dengan cara bersedia menolong semua orang dari bangsa manapun. Lalu latar belakangnya itu bahwa kita sering berpikir bahwa Allah itu hanya menolong orang yang seagama dengan suku kita atau dengan orang-orang kelompok tertentu saja. Namun benarnya Allah juga memakai bangsa lain untuk menolong umatnya. Nah, dengan cara di sini adalah janda dari bangsa lain yang ada di Sarfat. Ini beda bangsa dengan Elia. Allah ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Allah bagi semua bangsa manapun tanpa terkecuali. Nah, Dia melakukan kebaikan dan memberi harapan untuk semua orang. Kemudian kita lihat penjelasan bahannya. Karena kemarau yang berkepanjangan itu akhirnya sungai Kerit itu kering juga. Namun pemeliharaan Tuhan lalu berlanjut. Kalau sebelumnya pemeliharaan Tuhan melalui alam, melalui sungai, dari air dari sungai, kemudian daging dari gagak yang menyuplai makanan. Nah, kemudian Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke daerah Sarfat di daerah Sidon ya. Di Sidon itu kalau dari Kerit itu arah ke arah utara. Kemudian dari situlah Allah akan memelihara Elia menggunakan bangsa lain. Allah telah mengatur rencana bagi Elia, yaitu dia akan diberi makan oleh janda di Sarfat. Nah, yang menarik di sini bahwa Sidon itu bukan wilayah Israel. Dari jawaban yang diberikan janda pada Elia di ayat 12a, kita dapat tahu bahwa janda itu tahu bahwa orang Israel menyembah kepada Tuhan, tapi janda sendiri itu tidak ikut menyembah Allah Israel. Jadi mereka berbeda keyakinan. Meskipun demikian, Tuhan berkenan memakai janda dari bangsa asing ini untuk menolong umatnya. Nah, di ayat-ayat berikutnya kita akan melihat bahwa Tuhan juga berkenan memakai Elia untuk menolong janda dari bangsa asing tersebut. Kemudian Elia pun taat kepada perintah Tuhan. Ia segera bersiap dan pergi ke Sarfat. Ketika di pintu gerbang
Elia bertemu dengan janda yang dimaksud oleh Tuhan pada ayat 10. Nah, ketika Elia meminta air minum kepada janda tersebut, janda itu lalu pergi untuk mengambilkannya. Ini juga sebuah tindakan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu air minum termasuk barang yang berharga. Karena apa? Karena sedang musim kekeringan ya. Namun kemudian agaknya janda itu tetap ingin menunjukkan keramannya kepada orang asing. Maka sekalipun sulit, si janda tetap mau berbagi air dengan Elia. Namun tidak demikian halnya ketika Elia meminta sepotong roti. Mengapa? Karena janda itu hanya tinggal memiliki sedikit tepung dan minyak yang bisa mereka makan untuk terakhir kalinya, dan setelah itu tidak tahu lagi apakah mereka bisa hidup atau tidak. Barangkali juga akan mati kelaparan. Itu yang dirasakan oleh sang janda. Karena miskinnya, karena menderitanya sang janda itu, sehingga dia mengatakan, setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 12. Tidak ada lagi pengharapan. Sudah mupus, kalau bahasa Jawanya sudah mupus, sudah menyerah gitu ya. Dia merasa tidak memiliki harapan lagi, janda yang berasal dari bangsa lain itu. Nah, di tengah keputusasaan janda itulah si Elia membangkitkan semangat kepada si sang janda dengan berkata, jangan takut, pada ayat 13. Sebuah kalimat sederhana yang ingin menyatakan bahwa hidup janda itu tidak akan seburuk yang dipikirkan oleh dirinya, oleh sang janda itu. Kemudian Elia memberikan perintah untuk membuat sepotong roti bundar kecil bagi dirinya, dan setelah itu baru janda itu dan anaknya. Nah, kalimat perintah itu dilanjutkan dengan pernyataan janji Tuhan bahwa tepung dan minyak yang tinggal sedikit tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan menurunkan hujan. Nah, entah karena janda ini percaya dengan perkataan sang nabi atau ada alasan lain, yang jelas janda ini menurut sehingga Elia mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Dan karena janda itu menaati perintah Tuhan melalui Nabi Elia, maka hidupnya beserta anaknya dipelihara sampai masa kekurangan itu selesai. Dengan demikian Allah tidak hanya memelihara Elia, sang nabi dari Israel, namun dia juga berkenan memakai Elia untuk memelihara orang-orang dari bangsa asing. Nah, melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah itu tidak hanya bagi orang Israel yang kita kenal sebagai umat pilihan, tapi juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Maka yang dapat berharap akan pertolongan Tuhan itu bukan hanya kalangan tertentu, orang-orang pilihan saja, tapi semua bangsa. Oleh karena itu kita memerlukan meneladani kasih Allah ini. Dalam memberikan pertolongan kita pun tidak boleh pilih kasih dan membeda-bedakan orang yang berdasarkan suku atau agamanya. Nah, kemudian untuk kelas TK itu ada tujuan khusus, yaitu anak percaya bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa dan Tuhan mau memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan sukunya. Nah, untuk alat peraganya itu teman-teman bisa menyiapkan biskuit atau crackers seperti ini, crackers yang bisa dibeli di mana di toko-toko. Kemudian di dalam cerita kakak punya biskuit atau crackers, lalu siapa yang mau begitu. Kemudian pura-pura menghitung yang ada yang ikut di Zoom, kalau masih dengan Zoom, atau kalau pakai cerita biasa pura-pura melihat, oh ternyata crackersnya kurang ya, ini tinggal ini yang punya kakak, lalu bagaimana ya cara membaginya. Nah, begitu untuk pembukaannya. Kemudian tanyakan bagaimana sebaiknya harus dilakukan terhadap crackers ini supaya semua orang bisa mendapat bagian. Kemudian, oh iya, dipecah. Kemudian kita pecah crackers ini. Kemudian, ayo ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Begitu ya, pecahan-pecahannya. Lalu masuk ke bridging atau masuk ke transisi penghubung untuk masuk ke dalam cerita. Kemudian ceritakan bahwa biskuit ini mengingatkan kakak pada kisah seorang janda di Sarfat, tinggal punya bahan makanan yang sedikit untuk membuat roti, dan sayangnya ada orang yang minta bagian dari
makanan yang sedikit itu. Nah, kira-kira apakah dia mau memberi atau tidak ya? Kemudian masuk cerita. Kemudian untuk penerapannya itu miss ya, miss atau mase. Miss itu nanti bisa dikirim lewat WA, lalu anak-anak menggambar dengan cara mengedit di HP ya. Di HP itu ada fasilitas foto yang bisa diedit, kemudian anak-anak menggambar arah jalan yang sudah mereka temukan menuju ke arah janda ini. Jadi ini ada Nabi Elia yang kelaparan dan dia ingin menuju ke rumah janda yang ada di Sarfat yang sedang menyiapkan makanan ya. Itu kirim kepada anak-anak, kemudian mereka mengerjakan mencari jalannya, lalu dikirim balik ke guru untuk dilihat ya dengan WA. Nah, ini jawabannya ada di sini. Ini jawabannya. Lalu untuk kelas 1 sampai 3 itu tujuan khususnya itu anak percaya bahwa Tuhan mengasihi semua suku bangsa dan Tuhan mau memberi pertolongan tanpa membeda-bedakan sukunya. Kemudian yang kedua, anak mau berdoa bagi sesama dari suku bangsa manapun ketika mengetahui mereka mengalami masalah. Di sini kata kuncinya adalah suku bangsa yang berbeda-beda. Untuk alat peraganya itu putar video klip yang ada di alamatnya ada di Sahabat Anak. Itu video klip tentang nama-nama negara di dunia. Ada 190 negara yang ada di dunia ini. Nah, untuk icebreakernya bisa ajak anak-anak untuk mengetahui berapa banyak yang sudah mereka dengar. Begitu. Lalu ceritanya itu dengan dibuka dengan pertanyaan, adik-adik ada yang tahu berapa jumlah negara di dunia? Kemudian cari tahu yuk. Nah, setelah itu putar videonya yang tadi. Kemudian sampaikan bahwa kita baru saja melihat animasi nama-nama negara di dunia. Apakah ada yang dapat menyebutkan 5 saja? Kemudian bridgingnya atau jembatannya itu adalah dengan mengatakan saat ini kita menjadi warga negara Indonesia. Kalau ada orang yang bukan menjadi warga negara Indonesia, biasanya disebut dengan warga negara asing atau WNA. Kemudian pada cerita ini kakak mau bercerita tentang Nabi Elia yang menjadi WNA, menjadi pendatang di negara asing. Lalu masuk ceritanya. Setelah itu pada penerapannya itu kirimkan gambar jenis-jenis pakaian yang ada di dunia. Lalu ajak anak-anak untuk menebak ini dari mereka atau anak-anak ini memakai baju dari negara mana saja. Bisa sudah diberi nama di situ, kemudian bisa diberi clue nama-nama negaranya, yaitu Amerika, Arab, India, Jepang, Meksiko, Nigeria, Perancis, dan Peru. Nah, nanti anak-anak tinggal memasangkan mana yang cocok untuk jenis pakaiannya. Nah, di situ kemudian kakak-kakak bisa menjelaskan ada berbagai macam bangsa di negara ini dan di dunia ini, dan semua itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, kuncinya adalah ini, bagian ini bisa di-share atau dibagikan kepada anak-anak supaya mereka bisa mencocokkan apakah jawabannya benar atau tidak. Lalu untuk kelas besar, kelas 4 sampai 6, tujuan khususnya itu anak percaya bahwa Tuhan mengasihi semua suku bangsa dan Tuhan mau memberi pertolongan tanpa membeda-bedakan sukunya. Masih sama dengan 2 kelas yang sebelumnya, tapi bagian yang kedua ini yang berbeda. Anak berdoa bagi sesamanya dari suku bangsa manapun dan jika memungkinkan ikut serta memberi bantuan ketika mengetahui mereka mengalami masalah. Pada aktivitas atau penerapan itu ajak anak-anak membuat doa bagi negara-negara di Asia. Caranya itu dengan menulis doa pada padlet.com. Jadi anak-anak diminta untuk mengeklik alamat yang ada di sini, alamat short URL-nya yaitu s.id doa bagi bangsa-bangsa, atau kalau tidak bisa nanti anak-anak diajak untuk men-scan ya, men-scan
QR-nya di situ, sehingga nanti bisa masuk ke tampilan utama Padlet seperti yang ada di gambar di sini. Itu ada yang coklat, itu adalah tangkapan layarnya. Untuk menambahkan doa itu anak-anak tinggal mencet tanda plus yang ada di kanan bawah, kemudian mereka langsung mengetikkan doa mereka, langsung doanya. Pokok doa, satu pokok doa saja setiap anak, tapi mereka menyebutkan bangsa mana, begitu ya. Ini semacam mading atau majalah dinding digital, di mana semua orang itu bisa menempelkan doanya di dinding ini. Ini adalah doa ratapan secara online. Nah, silahkan nanti ajak anak-anak untuk mengetikkan doa tersebut di padlet.com, gitu ya. Kemudian untuk gambar-gambarnya bisa dipakai secara online, bisa diunduh pada tautan yang ada di buku Sahabat Anak. Nah, demikian penjelasan bahan-bahannya dan cara untuk memakai materi mengajar pada hari Minggu tanggal 11 Juli. Selamat menyiapkan diri, selamat untuk merenungkan firman Tuhan, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam.